Halo pemirsa YouTube, selamat datang di channel kami. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi channel kami. Pada kesempatan kali ini, Om Bagong akan membahas tentang cara menjadi tukang, khususnya tukang bangunan. Apa saja langkah-langkah yang harus kita ketahui? Simak terus ya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebaiknya kita mengenali keempat alat yang sering sekali digunakan para tukang-tukang, dan alat ini selalu digunakan. Dan alat ini yang pertama kali digunakan, yang pertama adalah meteran. Meteran ini sering sekali digunakan, bahkan sampai tahap finishing membuat rumah selalu digunakan. Ini teman-teman, sudah saya siapkan denah dan jalan denah rumah. Nah, tentunya kita mengukur ini menggunakan meteran, jadi kita selalu menggunakan meteran. Misalnya dari jalan ke rumah harus sama, jadi halaman rumah, halaman samping itu harus kita ukur. Misalnya di sini 2 meter, ini harus 2 meter. Misalnya ini 3 meter, ini harus 3 meter. Dan meteran juga untuk mengukur ruangan atau skala pondasi atau skala rumah. Nah, alat yang kedua adalah siku. Alat ini sering juga digunakan. Alat yang pertama digunakan yaitu untuk menyiku luas bangunan kita, tentunya dengan proses pemboplangan, penarikan benang, pengukuran. Jadi alat ini sangat penting sekali. Ini teman-teman, ini denah rumah yang kita akan siku. Jadi kita sudah ukur menggunakan meteran dan kita siku seperti ini, sudutnya kita siku. Jadi fungsi dari alat siku yaitu untuk menyiku luas bangunan yang akan kita bangun. Dan meteran juga berfungsi sama, yaitu caranya menggunakan ukuran Pitagoras, yaitu dari sini, dari sudut sini 60, dari sudut sini 80, lalu diukur kemiringannya, ketemunya harus 100 cm. Jadi meteran juga digunakan dalam mengukur kesikuan rumah. Dan alat yang ketiga adalah selang waterpass. Selang kecil yang nanti diisi air. Ini fungsinya untuk mengetahui ketinggian pondasi agar menjadi rata. Selang waterpass yaitu untuk mengukur kerataan pondasi. Misalnya ini tanah. Nah, ini kita ukur berapa, yang sebelah sini kita ukur dan kita buat pondasi. Nah, alat ini menggunakan selang. Jadi kita paskan selang di sini, airnya kita timbang di sini dan di sini, ujung sini dan ujung sini. Nah, seperti yang di sini guys. Ini misalnya selang waterpass. Nah, ini titik airnya harus sama dengan titik air sebelah sini. Nah, itulah fungsi dari selang waterpass. Nah, misalnya seperti ini guys. Ini tanahnya miring. Kita akan membuat pondasi. Nah,
Yang bagian sini pasti tinggi guys, soalnya sini misalnya sini semeter, ini mungkin bisa 1,5, jadi dan ini yang depannya atau halaman harus diuruk. Nah, ini contoh tanah yang miring dan fungsi dari selang waterpass untuk meratakan bangunan fondasi. Oke, lanjut yang keempat, unting-unting atau bandul. Nah, bila alat ini dipegang talinya, lalu ini pasti akan tegak lurus. Nah, ini dia pasti akan tegak lurus. Jadi alat ini fungsinya untuk mengetahui tegak lurus bangunan. Sebelum kita memasang batako, tentunya kita harus memasang profil dan menggunakan alat ini. Misalnya ini pondasi guys, dan ini sudah di slope. Nah, profil ini dipasang di atas slope untuk memasang bata. Nah, seperti ini guys. Dan bandul ini fungsinya untuk meluruskan atau tegak lurusnya kayu ini, kayu profil ini, dengan cara kayu kita pasang dulu, lalu kita kasih kayu untuk penyangga, lalu kita pasang bandul. Kita pasang paku di sini, lalu kita pasang bandul, dan sampai bener-bener tidak bergerak. Nah, misalnya kita pasang, pasti selalu goyang-goyang guys, lalu goyang-goyang, dan harus nunggu berhentinya baru kita ukur. Misalnya di sini 3 cm, di sini kita ukur juga 3 cm. Nah, itu baru tegak lurus. Dan tentunya kayu ini juga harus lurus guys. Misalnya kayunya bengkok, ya nggak bisa, harus diluruskan dahulu, harus pilih kayu yang benar-benar lurus. Nah, misalnya ini guys, kayunya miring. Nah, sudah kelihatan yang atas 3 cm, ini pasti lebih dari 3 cm. Jadi fungsi dari alat bandul itu untuk menegak luruskan kayu atau menegak luruskan bangunan. Nah, dalam hal ini kita untuk profil kayu. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Untuk pembahasan berikutnya saksikan video selanjutnya. Atau kalian bisa komen di bawah ini agar saya tahu apa yang harus kita bahas dan kalian tanyakan. Oke, terima kasih.